Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bermajlis rutinan Kamis malam Jumat, dan lebih khusus lagi hari ini kita telah masuk tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan Asyura. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngaji salah satu karya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyebutkan bahwa muslimin kita ini 24 jam dikali sepekan dikali sebulan itu memutari dari keberkahan-keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi hidup kita ini hanya muter dari hari ke hari, pekan per pekan dan bulan per bulan. Tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan itu bulan-bulannya itu sesuai dengan bulan-bulan Islam. Jadi beliau menyebutkan umpamanya keutamaan muslimin selama di bulan Dzulhijjah itu misalnya ada keutamaan muslimin ketika di bulan Ramadan disebutkan. Nah, ini insya Allah nggak usah nunggu Ibnu Rajab, ini kita semuanya tahu lah. Keutamaan muslimin ketika berada di bulan Rajab, Sya'ban, itu dalam salah satu kitabnya itu dijelaskan. Jadi 12 bulan itu muslimin berada di dalam kemuliaan, keutamaan dan keberkahan karena agama ini dan amal solehnya. Ya. Coba sekarang kalau saya tanya dengan soal gini, keutamaan kita berada di bulan Januari apa, Mas? Bingung kan? Ada bisa jawab. Keutamaan kita berada di bulan Juli apa, Mas? Gak bisa, gak ada. Tapi kalau kita ditanya keutamaannya di bulan Ramadan apa? Bisa kita jawab. Di bulan Syawal bisa kita jawab. Ya. Termasuk hari-hari ini. Ya, ketika kita ditanya apa keutamaannya menjadi muslim di bulan Muharram, ketemu jawabannya. Ya. Karena memang inilah kesempurnaan Islam. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala mengubah salah satu dari 12 bulan. Ya. Jadi orang Arab dulu sudah mengenal bulan jauh sebelum Nabi lahir. Ya. Cuma sesuai kondisi alam dan sosial. Waktunya mereka ngawinin unta
dikasih nama Syawal. Waktunya musim semi dikasih nama Rabi'. Waktunya musim dingin beku Jumada dan lain seterusnya. Dan yang memberikan nama-nama bulan-bulan itu adalah kakek Nabi yang kelima. Ya, jadi Nabi Muhammad putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi yang memberikan nama-nama bulan, ada bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Syawal, Ramadan, Sya'ban, Rajab, kemudian Jumadal Akhirah, Jumadal Ula, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Safar Tsani, Safar Awal. Itu yang ngasih nama kakek Nabi yang bernama Qusay bin Kilab. Ya. Jadi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Lah sesudah Nabi SAW lahir, ya ini masih digunakan terus. Ya, masih digunakan terus. Sampai kemudian beliau mendapatkan amanah menjadi utusan Allah, ya. Memurnikan tauhid, memurnikan akidah. Melihat kok masyarakat Mekah itu mereka tahu Allah, tapi kok nyembelih make nama-nama berhala, Latta, Uzza, Manat. Jadi dulu itu ada penyembelihan, nyembelih unta kah, domba kah, cuma nyembelihnya bukan bismillah, tapi demi Latta, demi Uzza. Dan di tempat di situ ada berhala-berhala. Sebagian nanti darahnya dibuat dan dioleskan ke patung-patung itu. Nah, Islam tidak ridho dengan itu. Ya, Islam tidak ridho. Ini bagian dari nusuk, ini harus kita tujukan hanya kepada Allah. Maka dimurnikan, dibersihkan. Bagi orang-orang yang beriman saat itu, mereka wajib kalau menyembelih itu mengucapkan asma Allah, Bismillah. Dan itu ada di waktu khusus. Ya, di Mekah itu ritual adatnya dikenal dengan al-atirah. Makanya dalam riwayat Muslim disebut al-atiratu haqqun. Ya, atirah itu benar, ada fakta. Nabi dan para sahabat melakukannya selagi di Mekah. Nah, kemudian Nabi kan hijrah ke Madinah. Nah, orang-orang muslimin Ansor nggak tahu itu atirah itu apa. Maka mereka bertanya kepada Rasul, apa itu atirah ya Rasulullah? Kemudian beliau menjelaskan, fahiya rojabiyah. Atirah itu adalah sembelihan yang dikerjakan di bulan Rajab. Dan di Madinah telah turun ayat fasolli li rabbika wanhar. Hei Muhammad, dirikanlah salat Idul Adha dan menyembelihlah. Sehingga surat Al-Kautsar memberikan keutamaan penyembelihan itu di bulan khusus, yaitu bulan Dzulhijjah. Dengan keutamaannya, kebesaran pahalanya, waktu-waktunya mulai tanggal 10 Dzulhijjah ba'da sholat Id sampai hari terakhir dari tasyrik. Ini yang paling utama. Tapi bukan berarti memansuhkan yang uruf atirah tadi. Ya, kalau masyarakat Madinah nggak nemoni, karena yang tahu ini masyarakat Mekah. Karena mereka terbiasa nyembelih
sebelum ada turun syariat Idul Adha, kapan itu? Di bulan Rajab. Oleh karena itu pendapat Imam Syafi'i ya, yang kemudian dibawa dan didakwahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, apalagi ketika menjelaskan syarah Sahih Muslim, beliau masih menguatkan diperbolehkannya kita untuk menyembelih di bulan Rajab. Ya, meskipun keutamaan yang paling tinggi ada di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi kalau ada pertanyaan muslimin nyembelih di bulan Dzulhijjah selain itu ada apa enggak? Jawabnya gimana, Pak? Ada. Kapan itu? Rajab. Dikenal dengan Atirah. Dan dalam madhab Syafi'iyah ini boleh bahkan disunnahkan. Pripun? Masuk ora iki? Lek sok Rajab jamaah ngene mbeleh sapineh piye? Masuk loh. Dan itu persis seperti Idul Kurban. Jadi 1/7 satu sapi boleh. Satu orang beli domba atau kambing boleh. Dan nyembelihnya luweh dawa, iso sesasi. Kalau Idul Adha kan cuma tanggal 10, 11, 12, 13 mandek. Kalau Atirah itu mulai tanggal 1 Rajab sampai enteke sasi Rajab. Ya, patoto sampai tanggal 29 isuk sik oleh. Yang penting jangan malam hari nyembelihnya. Ya, itu dibolehkan. Arep tanggal 1, 13, 23 dan dagingnya seperti korban persis. Silahkan, ada yang dikonsumsi, ada yang disedekahkan, ada yang dihadiahkan. Ya, seperti itu. Hukum kulitnya ya dan seterusnya itu persis fikih kurban. Ini dikenal dengan Rajabiyah karena dikerjakan di bulan Rajab. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah tauhid dan juga syariat-syariat yang ada di hari itu, maka Allah kemudian merubah satu bulan yang awalnya dikenal dengan Safar awal, sama Allah kemudian diganti dengan Muharram. Ya, maka kemudian Safar saninya enggak jadi ada saninya. Ya, karena sudah didahului dengan Muharram. Jadi habis Muharram langsung Safar. Baru Rabiul Awal lagi, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir lagi, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah atau Saniyah. Itu terus. Berarti Muharram itu nama bulan yang Allah Subhanahu wa taala rubah dari sebelumnya Safar awal. Ketika Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada di kota Mekah, apalagi di Madinah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam, puasa yang terbaik, yang paling utama, ba'da Ramadan, sesudah puasa Ramadan. Pada Ramadan judulnya puasa wajib, adalah puasa fi syahrillah, siam atau berpuasa di bulannya Allah. Nabi menyebut Muharram itu dengan Syahrullah, bulannya Allah. Sebabnya apa? Karena yang ngasih nama Allah langsung, bukan Nabi Muhammad, bukan kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, bukan. Tapi dari 12 bulan itu Allah ambil satu dan Allah ganti menjadi Muharram. Ya. Maka ketika Islam kemudian memuliakan di antara 12 bulan tersebut, salasun mutawaliyat, 3 berurutan, dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Masuk Muharram ini. Ya, bulan yang mulia dimuliakan. Dimuliakan di sini dengan amal, dengan ibadah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi
di Muharram khususnya Asyura pada tanggal 10 itu bukan untuk bersenang-senang. Ya. Sampai enek sing gawe ukara hari raya anak yatim. Jenenge hari raya masih senang-senang loh, Mas. Ya. Hari raya itu kan definisinya dalam syariat apa? Seneng bunga. Ya, bahkan bermain-main seperti nggak biasa, ya rodok diakai leh dolanane, itu boleh malah. Jadi kalau kemudian memunculkan istilah baru, hari raya anak yatim, memang sahabat nggak bisa dulu, ya. Kalau cuma nyantuni anak yatim, memberikan nafkah ke anak-anak yatim, oh sahabat jangankan anak yatim, budak dibebaskan, ya budak dibebaskan. Jadi kalau ngasih nama hari raya itu terkesannya mesti senang-senang. Padahal 10 Muharram tidak disyariatkan untuk bersenang-senang melampaui batas, enggak. Dan juga sebaliknya, 10 Muharram juga bukan menjadikan adat ritual sedih, ya sedih. Saking sedihnya kampanye dakwahnya, ojo nganti duwe gawe. Nah, gitu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim beliau menyebutkan bab anjuran. Ini baru judul babnya ini ya. Anjuran akad nikah atau menikahkan. Ya, jadi lek menikah berarti kan mempelai laki-lakinya. Atau menikahkan, lek menikahkan berarti wali perempuannya. Atau hidup berumah tangga, artinya kumpul pertama mbek bojo. Itu di bulan Syawal. Itu ada anjurannya. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah, Syawal itu diyakini oleh masyarakat jahiliyah bulan kawinnya unta, metenge unta. Jadi lek enek unta sing kawin yahmono utawa sing buntingnya yahmono, wah itu untane mesti larang regane, bahkan bisa dikultuskan. Tapi lek menungso ojo pisan-pisan, pagebluk. Itu mitos dan khurafatnya di zaman Rasul. Syawal tuh kayak gitu, ya. Jadi lek unta dikawinke, menungso ojo, ya. Sampai kawin neng sasi Syawal atau nikah di bulan Syawal, wah mesti untuk bala musibah. Ya, itu di zaman Nabi. Makanya Nabi memutus mata rantai ini. Beliau menikahi Aisyah, menikahi Hafsah di bulan Syawal. Dan ditiru oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga kemudian menular ke berbagai negeri kaum muslimin bahwa Syawal bukan sasi pagebluk, bukan hari-hari yang naas, tetapi Rasul memberikan contoh dianjurkan untuk nikah. Sampai negeri kita Syawalan mesti akeh jagongan kondangan. Nah, padahal benang merahnya tadi apa? Rasul memutus mata rantai khurafat, mitos dan akidah-akidah yang menyimpang. Nah, berarti kalau benang merahnya kita ambil, maka siapa yang hari ini, ya kan, melakukan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, jadi duwe gawe mantu, ya ngunduh mantu, syukuran omah, nyunatne anak, ya gawe syukuran sunatan dan lain seterusnya, dari bentuk-bentuk ngundang tetangga dan keluarga, ya di bulan Muharram,
dengan niat memutus mata rantai keyakinan, pahalanya gede, Pak. Betul itu. Ya, pokoknya siap kuping panas woy. Tapi insya Allah lebih ngirit wong sing teko akeh. Ya kan? Insya Allah dijamin luwih resik, ya kan? Lebih ngirit, ora akeh gotong royong kerja bakti ini. Tapi memang harus kita sampaikan. Ya. Makanya saya seneng meskipun saya enggak bukannya saya setuju untuk foto-foto prawedding dan seterusnya ya. Tapi aksinya itu neng Sukoharjo itu enek jenenge Gunung Pegat, Pak. Ya kan? Jadi ada mempelai laki dan perempuan itu foto prawed di situ. Ya, itu banyak yang menentang. Itu aja pisan-pisan meh nikah kok foto neng Gunung Pegat, dadi pegatan tenan. Pengen iki ngrubah mitos kuwi. Wah, akhirnya saiki akeh sing foto-foto neng kono, Pak. Ya, itu. Iya, emang harus ada yang mulai. Ya, harus ada yang mulai. Maka dari tahun ke tahun ya kita sampaikan supaya Syahrullah, bulan Allah yang harusnya kita muliakan dengan ibadah, amal, bukannya dengan kesedihan, dengan meratap, ya, bahkan kemudian dikaitkan dengan mitos dan khurafat, ya. Maka kita hidupkan bulan Muharram ini dengan ketaatan kepada Allah. Apa itu? Ya, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berpuasa, ya, untuk berpuasa. Ini muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah. Enggak hingar-bingar, seneng-seneng, pesta-pesta. Tidak pula yang sedih, meratap. Ya, lek ketemu kampanye sing mitos tadi, oke lah, kita sudah mudah mengklarifikasi dan meluruskannya. Tapi terkadang ada yang disembunyikan dari orang yang dalam tanda petik berkampanye melalui dakwah itu. Ya, sejatinya mereka ingin mengajak muslimin ikut bersedih sebagaimana kesedihan orang-orang Kufah yang hari ini diwakili oleh masyarakat Irak dan Iran atas wafatnya cucu Nabi Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Ya. Tapi karena mereka memang punya basic akidah yang menyimpang. Dari ayahnya Ali bin Abi Thalib, ya, 80 orang langsung bisa mengucapkan anta Rabbuna. Ya, engkau adalah Rabb kami wahai Ali. Maka riwayat Abdullah ibnu Abbas menyebutkan Ali pun menghukum mereka. Dan dengan cara nggak biasa, dibong, Pak. Dibakar. Maksudnya Ali ini bahaya sekali, bisa mempertuhankan dirinya. Ya. Maka kalau cuma dipancung sebagaimana hukum-hukum hudud di zaman sebelum-sebelumnya, ini nggak bisa, nggak beres ini. Maka dibakar. Lah ketika dibakar inilah mereka tambah yakin Ali itu Tuhan. Karena yang ngebong, yang berhak mengadab dengan cara membakar adalah Allah. Oh, berarti Ali pancen titisan Allah. Wong iki lek wis konslet iki ngono. Ya, bukannya tobat, sadar malah istiqomah di atas kesesatan. Ya, tapi masalahnya mereka sudah punya regenerasi. Ya, maka sepeninggal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka menyurati Hasan putra Ali yang posisi ada di Madinah, diminta ke Kufah. Mereka siap taat, ya, siap patuh, siap membela macam-macam. Ya, dan mereka mulai mengkampanyekan untuk benci dengan kepemimpinan Muawiyah yang ada di Syam. Ya. Dan Hasan itu cerdas.
Beliau tahu ini bapaknya mati gara-gara mereka. Maka Hasan punya strategi, coba kalau benar-benar taat, takjak perang melawan Muawiyah. Tapi sebelumnya Muawiyah disurati. Ini strategi namanya. Maka di hari H yang udah dijanjikan, lek kowe bener ngidam-ngidam nih aku menjadi pemimpin kalian, ayo kapan, ayo budal neng Syam kita melawan Muawiyah. Ternyata di hari H mak pleketus gak ono sing melu, Pak. Ya kan? Maka Hasan tahu kebusukan mereka. Ya. Maka akhirnya Hasan pun wafat diracun. Siapa yang racun? Ya orang-orang mereka yang datang dari Kufah. Memang orang yang minim ilmu, nggak seperti masyarakat Mekah ada majelisnya Abdullah ibnu Abbas di Taif. Madinah, wah kurang-kurang ada majelisnya Abdullah bin Umar. Ya, di Mesir masih ada majelisnya Amr bin As. Di Syam banyak sekali sahabat yang di sana. Ya. Baru kemudian masih masuk Basrah, Kufah, itu sudah nggak banyak ilmu di sana. Ya. Karena minim ilmu, akhirnya mereka beragama sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Akhirnya tadi buktinya Hasan coba ngejalek bener-bener patuh kan kudu melu aku nyerang Muawiyah, wis ngelek-ngelek Muawiyah. Ya. Hati-hati malah. Ini benih-benih ya dari regenerasi Khawarij di zaman Utsman bin Affan itu terus ada. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun 1979 ya, dalam musim haji, sejarah Saudi ini disebut dengan blackout, sejarah hitam, nggak boleh keluar. Sekarang baik bisa kita googling, Pak. Dulu ini disembunyikan karena aib bagi kerajaan. 1979 belum jauh, belum lama, Bapak. Ya, mendekati tahun 1980. Jamaah haji itu masih 50.000 jumlahnya. Karena belum ada pelebaran Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Madinah, Mekah belum ada perluasan. Di waktu subuh, ya, di waktu subuh itu masuk 200 orang, ya, 200 orang pakai gamis putih semuanya, sambil mbak peti, bongkaan peti itu. Dan ketika imam Masjidil Haram saat itu selesai salam, diambil mic-nya, direbut sama salah seorang dari mereka, namanya Juhaiman Al-Utaibi. Kemudian mulai berkampanye di Masjidil Haram. Keluar-keluar, bahagia kalian, selamat kalian, karena hari ini di tengah-tengah kalian sudah muncul Imam Mahdi. Siapa itu? Salah satunya ditarik, namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Terus dibacakan hadis Nabi, Imam Mahdi, ya, wis sing namane seperti namaku Muhammad, bapake koyo bapakku Abdullah. Dibacakan tuh hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Ya. Subuh hari itu. Spontan, Mbak, enek wong rolas langsung nyalami berbaiat. Dari jamaah itu. Ya, itulah orang kalau nggak punya ilmu, ya apa saja, apalagi yang seperti hari-hari seperti ini, banyak kezaliman, kemaksiatan merajalela, keadilan susah. Itu kalau kampanye Imam Mahdi, mesti enak. Ra percaya aku ngaku Imam Mahdi, enten ana sesasi lah. Paling tidak duwe lah rong pengikut enak lah. Salah sijine bojoku dhewe lah. Pasti ya. Karena itu memang fitrah kita. Kita itu pengen adil, makmur, gemah ripah. Itu fitrah kita. Dan hadis sahihnya betul, zaman Imam Mahdi memang kayak gitu nantinya. Ya, maka modus Imam Mahdi itu mesti laris manis terus. Ya. Laris manis terus dari zaman ke zaman. Nah, maka setelah mulai banyak orang yang terhasut itu, ternyata yang lainnya mulai membuka peti dari 200 tadi, isinya senapan.
Ya, dan mereka sudah mulai masuk di titik-titik tertentu di menara-menara Masjidil Haram, dan kurang dari 2 jam mereka mampu menyandra seluruh jamaah yang ada di dalam masjid. Ya, makanya kenapa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi hari ini ya askar polisi atau tentara sak daya-daya itu karena ada sejarahnya, Mas. Ya, makanya bayangkan itu berapa ribu kaum muslimin itu ada di dalam kekuasaan, sebutannya hari ini teroris Juhaiman. Itu militer Saudi ya, mereka udah punya kecanggihan CCTV saat itu kan. Ini ada apa ini? Gak beres ya. Maka dibawa satu mobil militer itu, dan ketika mendekati Masjidil Haram mereka diberondong sama senapan itu, dan qadarullah semuanya wafat. Di mana? Di Masjidil Haram. Maka Panglima saat itu meminta raja kebijakannya gimana. Ya. Maka Raja Fahad saat itu menelpon Hay'ah Kibar Ulama. Ini Pak, pentingnya. Pemimpin itu dekat dengan ulama itu kayak gini. Ya, ini masih zaman Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz masih menjadi anggota Hay'ah Kibar Ulama. Telepon. Apa hukumnya? Minta fatwa. Ya. Tembak-tembakan ning jerone Masjidil Haram. Ya. Kan hadis Nabi, man dakhala hadza amin. Sapa wonge sing mlebu masjid ini, Masjidil Haram, aman. Ya, bahkan ada yang bawa senjata tajam suruh nyingkir nih dulu. Lagi nasibnya saiki ada teroris di dalamnya. Hancur piye? Maka kemudian Hay'ah Kibar Ulama mengeluarkan fatwanya, boleh untuk membalas. Berarti lah membalas kan orang dhisik, ya kan? Membalas serangan meskipun itu di Masjidil Haram sampai waktu yang dibutuhkan. Berarti kalau udah nggak butuh lagi, ya sudah. Nah ini kan sudah jelas mereka diberondong dulu. Ya, makanya setelah keluar fatwa ini langsung kebanyakan memakai udara. Daratnya tetap ya, tapi kebanyakan sudah punya helikopter, sudah punya pesawat tempur Saudi saat itu. Makanya akhirnya Masjidil Haram ya nggak sampai 2 jam berikutnya itu orang-orang pada mati semuanya, teroris-teroris itu. Yang selamat ketangkep dan ujung-ujungnya dipancung. Ya, diberi hukuman mati semuanya, 200-200-nya itu. Yang mati-mati di Masjidil Haram, yang masih hidup ketangkep dan dibunuh hukuman pancung. Termasuk Juhaiman Al-Utaibi sama Imam Mahdi palsu tadi. Ya, jelas palsu lek. Urip kan mesti menang. Nah, ini mati dhisik berarti Imam Mahdi palsu. Nah, ternyata Juhaiman itu dulunya adalah mantan atau jebolan angkatan bersenjata Saudi yang benci dengan raja, benci dengan penguasa, dan memobilisasi warga-warga Saudi untuk membenci penguasanya. Ya. Jadi memang dari dulu seperti itu. Digaungkan dulu rakyat awam, ya biasa saja itu supaya benci dengan penguasanya, benci dengan pemerintahannya. Ya, jangankan cuma istana negara, ini Masjidil Haram dikuasai, bayangkan. Ya, itu sudah terjadi. Imam Mahdi versi Khawarij sudah ada di ini. Ya, maka orang-orang Kufah dari dulu sampai sekarang yang mereka menyebut sebagai Syiah Isna Asyariyah, Syiah 12 imam, ya, itu juga meyakini yang 12 itu yang Imam Mahdi versi mereka. Ya, yang lagi sembunyi nanti muncul, maka mereka akan menang, mereka akan kembali punya kuasa, yaitu negeri Persia Raya dihidupkan kembali. Padahal mustahil, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendoakan keburukan dan kebobrokan Persia Raya dengan doa beliau, Allahumma
Mazzik mulkahum, mazzakallahu mulkahum, ya Allah robek-robeklah, hancur leburkan, jangan ada sisanya ya kerajaan Persia. Maka orang-orang Syiah meskipun mereka tetap pengen membangkit kembali, nggak mungkin. Ya mungkin bangkit berapa saat, ya pengen menguasai dunia, hancur lagi. Ya seperti revolusi yang dulu dikenal dengan revolusi Islam Iran. Bawa Islam, padahal apa maslahatnya bagi Islam? Nggak ada sama sekali. Dunia ditipu ya dengan figur Ayatullah Khomeini, dengan figur Kemal Pahlavi ya, karena saya tahu sendiri, saya punya kawan-kawan namanya itu Pak. Itu kan mesti bapaknya ngefans banget berarti ya kan. Seangkatan saya SD itu saya duwe kanca jenenge Ayatullah Khomeini. Oh mesti bapaknya ngefans loh, ra mungkin ya. Ada Kemal Pahlavi. Makanya sekarang pakai nama kunyah gak wani ya kan. Nama asli mesti tak kecroi Syiah. Aduh, Masya Allah. Emang kenyataannya demikian. Dengan bikin militer Hizbullah ya, pakainya Islam semuanya. Termasuk ketika di masa Husain ya, disurati juga sama orang Kufah supaya datang ke mereka, akan dihormati ya. Dan Husain saat itu mengirim dulu sepupunya namanya Muslim bin Aqil bin Abu Thalib datang ke Kufah. Ternyata betul Pak, karpet merah, dihormati, dijamu, diservis macam-macam. Makanya Muslim kemudian menyurati Husain bahwa betul-betul mereka memimpikanmu supaya datang ke sini. Surat dikirim, Muslim bin Aqil dibunuh. Berarti yang dibaca Husain apike mesti. Maka beliau pun membawa 80 kurang lebihnya keluarga Nabi, dan separuhnya itu wanita dan anak-anak, dari Madinah menuju ke Kufah tanpa persenjataan jihad. Wong mereka pengen safar tok kok, wong boyongan ceritanya. Dan itu berangkat di hari Tarwiyah. Berarti tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Abdullah ibnu Umar itu sudah nasihati, eling bapakmu biyen piye, masmu biyen piye, tapi ya berbekal suratnya ya bener. Ya Muslim bin Aqil awalnya ya dipik-piki. Makanya habis Id Ibnu Umar itu ngejar, pengennya ojo mbok terus nih, tapi ya rong dino ya lumayan, itu udah jauh. Maka mulai masuk awal-awal Muharram ya, dan tepatnya di tanggal 10 Muharram di daerah namanya Karbala ya, ketika pasukan Yazid bin Muawiyah yang mereka sebetulnya cinta dengan keluarga Nabi, ojo sampai ke Kufah ya, karena mereka orang yang benci dengan pemimpin yang sah, bisa jadi nanti diadu domba ya. Tapi itulah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu li amiri khairan ja'alallahu lahu wazira sidqin. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan seorang pemimpin, pasti Allah akan beri kepadanya, kepada pemimpin itu penasihat-penasihat, tangan kanan ya, menteri, gubernur yang baik juga, pembisik-pembisik yang soleh. Nah sayangnya hari itu batalion yang dikirim oleh Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhuma itu di dalamnya ada pembisik namanya Syamr bin Diljizan, yang memang orang bikinan orang Kufah. Akhirnya terjadilah pertempuran yang tidak seimbang. Husain saat itu bertanya, ini daerah namanya apa? Karbala. Kemudian beliau menjawab, karbun wa balaun. Karbun kesengsaraan, kesusah payaan, balak balak musibah. Dan betul, di hari itu beliau pun meninggal wafat syahid ya, dengan darah yang berceceran di tanah Karbala. Nah ketika perang itu Husain
meminta orang Kufah membela, bantu, kan udah di pintu gerbang Kufah. Ada yang bantu? Enggak, Pak. Enggak ada yang bantu. Loh kok saiki ya sedih ya Husain. Ya, itu dusta. Ya, dusta. Makanya kata cucu Nabi yang bernama Zainab radhiyallahu anha, Allah menghinakan kalian di dunia sebelum Allah menghinakan kalian di akhirat. Ya. Bahkan Yazid bin Muawiyah mengatakan Syamr bin Diljizan dan Ibnu Ziyad panglimanya itu, ketika tahu membunuh cucu Nabi, engkau telah membunuh pipi yang dicium oleh Nabi, ya, dengan pedang-pedang kalian, bibir yang dicumi oleh Nabi dengan pedang-pedang kalian, demi Allah celaka kalian, meskipun engkau bertobat Allah tidak akan mengampuni. Ini bukti kalau Muawiyah dan keluarganya itu cinta keluarga Nabi. Jangan jadi korban kita, ya, orang yang terlalu pro dengan Ali dan keluarganya terus menghina Muawiyah dan keluarganya. Enggak, sahabat semuanya mulia. Ya, maka dari sini lahirlah bentuk kesedihan. Ya, makanya gak oleh duwe gawe karena keluarga Nabi saja wafat. Ya, kemudian lek iso setidaknya makane sing paling qanaah, zuhud, gawe bubur tapi dua warna. Ya, warnane putih mbek abang. Ya, hati-hati dengan modus-modus seperti ini. Wis pecel wis cocok nang soto. Ya kan, terus itu makanan nasi langgi. Wong Solo kan wis ngono. Ya, bubur ya bubur biasa. Ya, enggak perlu di enek sing putih, enek sing abang. Nah, inilah ya, kita berada di tengah-tengah sesuai dengan sabda Rasul, yaitu dengan berpuasa. Setidaknya besok berarti. Nanti sebelum subuh kita sahur dan kita niatkan untuk puasa Muharram, puasa 10 Asyura, yang kata Rasul ahtasibu indallah an yukaffiras sanatal madiyah. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Wallahu a'lam bissawab. Hari ini kami sampaikan terkait dengan Asyura. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.